Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Pipauji, kelas 7A Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan 7 pilar komunikasi bisnis dan contoh di masa pandemi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk berkomunikasi bisnis dengan baik, kita perlu menerapkan 7 pilar komunikasi bisnis. 7 pilar komunikasi bisnis tersebut yaitu yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Maksud pemahaman terhadap proses komunikasi di sini, komunikator harus memahami bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator yang benar. Yang kedua, bagaimana menggunakan media yang baik. Dan yang ketiga, komunikator harus mampu mengetahui bagaimana menyusun pesan yang terarah. Contohnya dalam masa pandemi ini, komunikator harus memahami posisi dan materi yang harus disampaikan serta memberikan pesan yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tentang penggunaan pikiran. Maksud penggunaan pikiran di sini, komunikator sebelum menyampaikan pesan atau informasi harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dikomunikasikan. Contohnya, sebelum menyampaikan pesan, biasanya komunikator akan membuat skrip atau catatan tentang apa saja yang harus disampaikan agar tidak lupa dan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, memahami bahasa. Maksud dari memahami bahasa di sini, sebagai komunikator, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Contohnya, dalam masa pandemi seperti ini, banyak bahasa baru yang muncul, seperti WFH atau work from home, physical distancing, atau proses belajar daring. Yang keempat, tentang kejelasan pesan. Maksud dari kejelasan pesan di sini, komunikator menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh komunikan. Contoh dalam masa pandemi seperti ini yaitu komunikator menyampaikan pesan dengan jelas seperti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kelima, daya persuasi atau ajakan. Maksud daya persuasi di sini, sebagai komunikator harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara emosional sehingga komunikan tersentuh dan merasa terajak oleh informasi komunikator. Contohnya, komunikator mengajak komunikan atau masyarakat untuk menerapkan prokes agar terhindar dari virus corona yang sedang berada di Indonesia. Yang keenam, kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan di sini, komunikator dapat menambahkan data sebagai pendukung atau teknologi yang baik untuk lebih meyakinkan komunikan. Contohnya, saat penerapan PPKM dijelaskan dengan lengkap kapan waktunya dilaksanakan dan apa saja aturan yang dilarang atau yang diterapkan. Yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Maksud keinginan baik atau goodwill di sini, komunikator harus mampu memberikan hal yang positif kepada komunikan untuk mendapatkan feedback yang baik dari komunikan. Contohnya, komunikator menyampaikan pesan berupa ajakan dan pesan yang tegas agar komunikan mengikuti apa yang diinginkan komunikator. Komunikan di sini yaitu masyarakat dan komunikator di sini yaitu pemerintah. Sehingga ketika pemerintah memberikan pesan yang atau ajakan dan pesan yang tegas dan ajakan yang benar, komunikan akan merasa tersentuh sehingga masyarakat sebagai komunikan akan mengikuti
pesan dari pemerintah sebagai komunikator sehingga memperoleh hasil yang baik, yaitu terbebas dari masa pandemi. Sekian pemaparan tentang 7 pilar komunikasi bisnis dan contoh di masa pandemi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.